Guys, di antara tokoh berikut ini, siapa menurut kalian yang merupakan tokoh paling penting, motivasional, inspiring, dan paling berpengaruh? Mahatma Gandhi, Thomas Alva Edison, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Pak Jokowi, Raffi Ahmad, atau mungkin seorang Atta Halilintar? Yes, beliau semua sama pentingnya. Merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kisahnya sendiri dalam meraih sukses dan kisah bahagia. Pertanyaannya, apakah semua manusia ditakdirkan untuk menjadi besar, penting, dan terkenal? Bener nggak sih, orang penting itu harus sukses dan kaya raya dulu? Terus, gimana dong dengan kita yang belum bisa mencapai titik itu? Apakah artinya kita ini berarti manusia yang nggak punya nilai? Tahu nggak sih, ternyata untuk semesta ini, kita semua penting. Kita semua dengan kisah dan perjalanan masing-masing, tanpa disadari, kehadirannya saling membantu meraih cita-cita dan saling membantu memudahkan kehidupan. Gak ada terang kalau gak ada gelap. Gak ada kaya kalau gak ada si miskin. Gak akan ada sehat kalau gak ada sakit. Yang paling pasti, gak akan ada aku kalau gak ada kamu yang bantu. Makasih ya buat kita semua yang sudah lahir, hadir, dan memberikan warna sendiri di dunia ini. Karena kita semua penting. Hai semuanya, ketemu lagi dengan gue Nandu sendiri di Aku Adalah Kita Semua Penting, sebuah program yang sangat luar biasa. Program yang mengangkat bahwa apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda begitu penting tentunya untuk semuanya. Jadi tidak harus menjadi orang kaya, tidak harus menjadi orang terkenal baru Anda penting. Tapi apapun yang Anda lakukan sekarang, saat ini, Anda penting untuk semuanya. Dan kali ini sahabat saya ya berprofesi yang sangat begitu penting buat Anda, khususnya pecinta kopi. Karena kenapa? Karena hari ini, karena bisa dibilang zaman sekarang, kopi itu udah menjadi gaya hidup. Dan kita akan ngobrol, kita akan kupas seperti apa sih suka dukanya sahabat saya yang berprofesi sebagai, nanti kita tanya. Oke, sebelumnya kita buka dulu karena kita mau ngobrol ya kan. Dan kenalkan sahabat saya di sebelah kanan, silakan Mas. Oh luar biasa, saya pikir Mas Adamnya Inul itu ada kumis ya kan. Kenalan dulu Mas, silakan. Namanya siapa? Ilham. Ilham, umur 22 tahun? Iya. Oke. Ilham orang mana? Saya asalnya dari Semarang. Dari Semarang? Iya. Oke, berarti ke Jakarta merantau? Iya, merantau. Dari tahun berapa? Saya 2017 akhir, Desember. 2017 akhir, Jakarta. Jadi awalnya ceritanya saya lulus sekolah itu 2017. Pertengahan 2017, terus saya nyari-nyari kerja, sempat nyari kuliah juga, PTN negeri-negeri itu yang di Semarang, kan ada Undip, ada UNES. Oh oke, berarti sempat UMPTN ya? Belajar, karena dulu awalnya fokusnya itu untuk kuliah dulu. Oke. Di Semarang, tahun pertama itu gagal. Terus akhirnya sambil nyari kerja dong itu. Ya. Di Semarang nggak dapat kerjaan, terus ada saudara nawarin, ada nih temenku butuh karyawan, kamu mau nggak kerja gini. Terus akhirnya bilang ke orang tua malah support, ya kamu ngerantau aja lah sana, ngelatih buat hidup sendiri gitu. Oke, jadi tawaran pekerjaan itu langsung dari Jakarta, dari saudara? Dari saudara. Akhirnya di tahun 2018 saya kuliah di UT. UT. Dan tamat tahun? Belum tamat sih. Sekarang masih kuliah? Cuman 2018. Oh ya, baru 2 tahun ya. Ambil fakultas apa? Manajemen. Ekonomi manajemen. Kenapa manajemen? Ya karena waktu itu tuh saya berpikirnya itu saya pengen belajar mengelola suatu hal gitu Mas. Karena cita-cita saya pengennya jadi pengusaha gitu. Cita-cita pengen jadi pengusaha. Iya. Kalau pengusaha itu kan kita kerjanya nggak kerja melulu gitu. Kita ada waktu senggang-senggangnya. Tapi kalau udah sukses kali ya. Iya. Plus juga lu bisa menciptakan lapangan kerja buat untuk semua orang jadinya ya. Oh oke. Thank you Mas. Thank you. Kita ngomong sedikit soal keluarga. Orang tua masih utuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kerja?
ayah udah pensiun sih. Oh berarti apa, pegawai negeri sipil? Iya. Oh. Jadi saya 2017 Desember ke sini, ayah 2018 awal Februari itu udah pensiun. Udah pensiun. Udah. Anak keberapa? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Oh bungsu. Iya. Kakak yang pertama, kakak, cewek, abang. Kita ngomong dari pekerjaan sekarang. Mungkin buat semuanya bingung, sahabat saya ini kerjanya apa sih? Kalau Anda pencinta kopi, sebelah kanan saya ini si Elami adalah seorang barista. Di mana barista itu bisa dibilang sekarang pekerjaan yang banyak diminati loh, khususnya buat anak-anak milenial. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda, karena zaman dulu waktu saya kuliah, ya kan, saya juga sempat kepikiran menjadi seorang barista. Tahun berapa itu Mas? Jangan diomongin, karena jauh banget. Umur lo sama umur gue beda 20 tahun, ya kan? Cerita sedikit dong, perjalanan seorang Ilham sebelum menjadi barista. Pernah kerja di mana aja? Ya 2017 akhir itu saya merantau ke Tangerang Selatan ya. Ini yang saudara lu telepon itu? Iya, Oke. nawarin itu. Jadi waktu itu pas banget saudara saya yang pas ke Semarang. Oke. Jadi ketemu langsung nih sama orang tua. Udahlah, temen aku lagi ada yang butuhin karyawan, Iya. Ilham biar ngerantau aja gimana. Iya, iya. Akhirnya orang tua ngiyain, ya support juga, nyetujuin. Ya udah, aku waktu itu langsung ke Tangerang Selatan ya, langsung ngerantau. Terus awal kerja itu pertengahan Desember itu kerja di pabrik. Di pabrik? Jadi buruh pabrik. Berapa lama kerja di pabrik? 2019 pertengahan, 1 tahun. 1 tahun. Ada. Habis itu pindah? Pindah, cuman sebelum pindah ini sampingan saya ada ojek online. Oh, jadi selain lu buruh pabrik, lu Iya. juga ini Jadi ya, kalau ojol ya? Ojol. Jadi kalau pagi kerja, sore pulang itu masih setengah 4 sorean. Saya lanjut tuh, kan daerah saya kan pabrik ya, rame orang. Iya. Jadi sekalian langsung aja. Nggak capek? Karena seneng ya ngelakuinnya ya. Oh ya? Ya. Karena seneng. Apa yang membuat lu seneng kerja seperti itu? Ya seneng aja ngelakuinnya. Kan ya kita sebagai laki-laki ya, walau mau apapun pekerjaannya itu, mau buruh pabrik, mau apalah, ya kita laki-laki ya harus bekerja kan, harus nyari uang kan untuk memenuhi hidup nanti di ke depannya. Ya jadi saya jalanin aja sih. Yes. Jadi pelajaran di sini satu yang bisa gua ambil buat kalian semua adalah yang udah kerja sekarang bener-bener harus seneng dengan kerjaannya ya, Harus. cintai dengan kerjaannya ya, ikhlas gitu kerja. ya. Karena kalau ikhlas gitu ngejalanin pekerjaan itu walaupun bosan, lu tetap aja enjoy ya. Enjoy, seneng aja jadinya. Dan lu tetap bangga kerja di situ ya. Bangga. Itu yang harus kita kasih tahu buat kalian semua. Apapun kerjaan kan kalian tuh harus bangga gitu ya. Harus ikhlas. ya gue kerja di tulus, sini ikhlas iya. bangga karena gue bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Ya bener itu. Dari kerjaan itu yang nggak perlu ngeluh lah ya. Iya, bener. Aduh ini, aduh itu, aduh ini gitu Ya, kan. Di luar sana namanya- banyak yang belum dapat kerjaan juga ya Hamnya. Namanya kerja ya, kalau capek Oke. itu pasti capek. Cuman yang namanya juga orang kalau nggak Ya, ada nggak kerja yang nggak capek, Iya, ya kan benar. ya. Oke, dari buruh pabrik terus jadi ojek online dan setelah itu baru jadi seorang barista. Terus akhirnya waktu itu ada yang butuh karyawan sebagai barista, akhirnya daftar kerja sebagai barista Di kopi ini. di kopi Di ketika kopi ini pertama kali. Waktu lu daftar jadi barista, emang lu sudah punya pengalaman? Kan lu kan nggak ada pengalaman sama sekali Iya, kan, Ham? sama sekali Lu nggak cuman tertariknya gara-gara teman lu yang barista Iya. itu membuat kopi, bimbing lu. Kenapa lu yakin, oke gue daftar jadi barista, sementara lu tidak punya pengalaman sama sekali loh? Itu gue karena itu bener-bener nggak ada pengalaman, tapi butuh pekerjaan juga kan. Heeh. Nyari, kebetulan nih dapet. Jadi dulu orang tua gue itu ngasih kayak wejangan gitu ya. Iya. Kalau bahasanya itu, kamu kalau kerja itu harus sepenuh hati. Apapun itu pekerjaan kamu, lakuin aja sepenuh Iya. hati. Akhirnya daftar kerja, ya karena seneng ya kerja. Dulu awal pertama kerja nggak tahu apa-apa, Oke. tapi gue udah semangat banget nih berangkat kerja nih. Pekerjaan kan seneng, udah nganggur ada 2 bulan, kalau nggak 2 bulan 3 bulan nganggur dapat pekerjaan. Akhirnya gue masuk kerja jadi barista. Hari pertama gue langsung minta di training.
Oh, jadi begitu lu interview, proses segala macam langsung keterima. Padahal lu belum punya pengalaman sama sekali. Dan lu minta di training. Iya. Oke. Ya, gue ngomong aja sih terus terang, gue nggak punya pengalaman di kopi. Tapi lu mau belajar, bilang gitu ya. Mau. Terus akhirnya ya udah masuk kerja, training. Di training seminggu ada di training itu kerja. Trainingnya apa kayak model sekolah gitu ya? Enggak sih, belum sekolah sih. Jadi ya di training kita diajarin bikin minuman-minuman sesuai SOP yang ada di kerjaan. Oh, sesuai dengan di ketika kopi ya? Di ketika kopi. Oh. Kita diajarin. Diajarin apa sih kayak takaran kopinya, takaran gulanya, takaran ininya segala macam ya? Iya. Karena kan bisa dibilang ketika kopi ini akan semakin maju semuanya di tangan barista ya kan? Karena kan kopi enak atau tidak di tangan barista bukan? Ini buat semuanya pencinta kopi ini jadi kenapa kalian tuh bisa mendapatkan kopi yang luar biasa? Ya karena mereka ini. Bayangin kalau nggak ada mereka, kalian cuma minum kopi saset loh, yang hanya rasanya pahit dan kalian nggak mungkin menemukan kopi-kopi yang luar biasa. Bangga sebagai seorang barista? Bangga banget. Pernah kepikiran jadi seorang barista? Enggak sama sekali. Yang penting kayak tadi satu yang Ilham bilang, bangga dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Itu sukanya lah ya jadi barista. Jadi luar biasa nih buat semuanya. Jadi sukanya itu adalah jadi pekerjaan apapun juga itu memang kalau kita menjadi dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh memang kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Nggak harus jadi orang yang terkenal atau apa ya. Jadi dengan pekerjaan yang kamu hadapi, kamu bisa memanage waktunya, kamu bisa memanage keuangan kamu bisa beli apa yang kamu mau. Tapi tentunya kayak kata Ilham bilang, sesuai dengan kebutuhan kita ya kan. Tidak usah terlalu berlebihan ya. Kalau kita segitu ya sudah segitu. Memang penting bersyukur. Ya penting yang penting bersyukur. Berapapun itu. Yes, itu yang penting bersyukur. Itu sukanya. Sedihnya apa sih jadi barista? Nggak ada sih. Nggak ada? Ya karena kita ngelakuinnya seneng ya. Oke, kalau nggak ada, lu pernah nggak sih ngalamin kopi lu nggak enak? Dikomplain? Ada, awal-awal itu nggak termasuk sedihnya? Sedih sih gitu. Sedih? Itu terus kita kan orang yang suka kopi itu kan banyak yang suka karakter-karakter. Kita nyeduh kopi pun kita harus ngikutin dia maunya apa. Jadi kita harus ngapalin misalnya customer A. Customer A itu sukanya yang bodinya ngebol. Ada customer B yang sukanya dibikin asem. Ada yang pengen dibikin manis. Ada yang dibikin pahit, bitter tuh. Kayak gitu sih. Terus dikomplain. Dulu awal-awal kerja dikomplain, lu gimana nih bikin kopi kok nggak enak gitu ya, kebanyakan air. Dikomplain tuh pasti ada sih. Cuman kan itu kan buat pembelajaran kan. Kita kalau nggak ngelakuin kesalahan ya nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah ya. Berarti bisa dibilang sedihnya lu dikomplain sama customer ya. Jadi benar-benar lu gak ada sedih sama sekali. Dan luar biasa lagi kesedihan itu lu buatnya jadi kayak gimana tadi, perubahan untuk pembelajaran untuk yang lebih baik lagi ya. Jadi buat semua teman-teman di luar sana, kalau misalnya ada aduh gue sedihnya ini malah jangan lihat sedihnya ya, itu jadiin apa? Jadiin pembelajaran biar apa? Biar kedepannya lebih baik lagi. Keren sekali. Buat tambahan aja sih, jangan takut salah. Kan salah bisa diperbaiki. Jangan takut salah. Banyak orang yang takut salah. Kalau salah salah terus, tapi kan kita kan bisa buat diperbaiki lagi. Yes, jangan takut salah, tapi salah itu jadikanlah pembelajaran. Dan ingat, artinya bukan jangan takut salah kita harus buat salah terus. Ya tidak juga, jangan takut salah, tapi salah itu jadikan pembelajaran biar apa? Untuk menjadi yang lebih baik lagi. Boleh pesan buat teman-teman di luar sana yang punya yang rasa yang aduh Kak Ilham kerjaan gue nih gini, gue nih apalah, gue gaji segini, gue ini, gue itu gitu. Apa pesan buat mereka semua? Buat teman-teman yang sama pekerja semuanya, pekerja apapun itu, kita satu nggak boleh ngeluh. Jadi apapun yang kita kerjain itu jangan ngeluh capek-capek. Yang namanya kerja capek itu pasti. Ya. Terus yang kedua tetap semangat aja terus. Kalau kerja kita harus semangat pokoknya. Jadi biar nggak males-malesan. Terus yang ketiga, kita harus ngelakuin suatu pekerjaan itu ikhlas dari hati. Kalau kita ikhlas dari hati kerja, jadi kerja itu enak, gampang, semuanya dipermudah semuanya.
Yang penting itu sih pegangan Batik saya. itu luar biasa, Mas Ilham, keren banget. Jadi buat semuanya, nih buat kalian pencinta kopi, ya kan, kalian bisa merasakan kopi yang sangat luar biasa dari tangan siapa? Nih, seorang barista. Bayangin kalau tidak ada barista, kalian mau buat kopi sendiri? Hah? Yang ada kalian beli ke warung kopi saset cuma seduh pakai air panas. So, hargailah profesi seorang barista. Kenapa? Karena dari barista lah Anda bisa menikmati kopi-kopi yang sangat luar biasa dengan rasa-rasa, dengan varian yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi buat kamu yang udah kerja, seperti kata Ilham, cintai pekerjaan kamu, tetap semangat dan jangan mengeluh. Ya kan? Thank you so much. Kakak Ilham, sukses selalu bersama Ketika Kopinya. Siap. Pokoknya salam buat keluarga. Siap. Oke, buat semuanya kita ketemu lagi ya kan di episode yang sangat luar biasa dengan profesi dan juga sahabat-sahabat yang luar biasa masih di Aku Adalah Kita Semua Penting. Bye. Ya, penting banget sih mas. Penting banget. Penting banget. Menurut saya barista itu penting. Penting ya, soalnya kan kalau misalnya di suatu coffee shop itu barista itu kan ibaratnya garda terdepan dari suatu coffee shop kan. Untuk menjaga kualitas kayak quality controlnya dan segala macam tuh pasti seorang barista inilah yang bisa menjaga itu semua. Terus untuk pelayanannya juga kan dari seorang barista, ibaratnya yang bisa ngeracik kopi yang pas dan segala macam itu kan dari barista itu sendiri. Makanya menurut gue itu penting banget sih barista itu. Kenapa penting? Karena saya bisa menikmati kopi yang segar, kopi yang nikmat, yang saya minum sebelum saya beraktivitas melakukan kerjaan. Nyawanya sebuah kafe itu ada di baristanya sih. Soalnya dari barista sendiri sih setiap tangan pasti beda-beda racikannya, terus khas mereka, terus apalagi kalau setiap kedai kopi sendirinya tuh punya biji, cara ngerosting itu pasti beda-beda walaupun tekniknya namanya sama, pokoknya intinya setiap tangan barista tuh menghasilkan kopi yang beda. Bingung sih, bingung mau milih yang mana karena nggak ada yang rekomendasiin. Wah, kita nggak tahu tuh minuman apa yang enak. Wah, saya akan kesulitan untuk mencari kopi yang enak, Mas.